Halo teman-teman, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini kita akan membahas chapter 4 atau bab 4 yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen. Jadi pengambilan keputusan ini sangat penting karena pengambilan keputusan ini adalah sebuah aspek yang penting dalam manajemen. Jadi manajemen itu adalah sebuah proses yaitu dari perencanaan hingga pengendalian. Tapi di dalam melakukan proses itu membutuhkan pengambilan keputusan, teman-teman. Seperti yang kita sudah belajar pada chapter pertama sehingga chapter 3, kita sudah belajar dari bagaimana manajemen itu menjadi sebuah seni dan sebuah ilmu, dan kemudian manajemen itu sangat bergantung pada manajer sebagai pemimpin. Kemudian bagaimana manajemen itu dipengaruhi lingkungan eksternal dan internal, dan segala kompleksitas itu perlu diluruskan dengan pengambilan keputusan yang kuat. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, terdapat beberapa konsep dasar dalam pengambilan keputusan yang teman-teman harus tahu. Jadi menjadi tujuan pembelajaran ya dalam materi ini. Pertama, pengertian masalah. Jadi apa itu masalah? Jadi teman-teman harus mengerti apa yang menjadi masalah dalam manajemen. Jadi masalah dalam konteks manajemen ini apa? Kemudian kita mempelajari tentang langkah-langkah dalam menganalisis masalah. Jadi langkah-langkah dalam menganalisis masalah ini apa saja, teman-teman? Jadi harus ada langkah yang sistematis agar kita dapat mengerti bahwa masalah itu adalah sesuatu yang diambil langkah-langkahnya. Jadi harus sistematis dalam kita mengambil keputusan. Kemudian pengertian keputusan menurut ahli, ini keputusan apa? Ahli memandang ini sebagai apa? Teknik pengambilan keputusan, apa saja tekniknya, dan proses pengambilan keputusan, hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan ini apa saja ya teman-teman. Jadi merupakan sebuah hal yang penting ya. Jadi pengambilan keputusan ini step by step prosesnya itu seperti apa. Jadi di sini pengertian masalah yaitu secara umum adalah deviasi antara yang seharusnya terjadi dan sesuatu yang nyata. Jadi apa yang terjadi yang diharapkan dengan sesuatu yang nyata. Jadi masalah ini teman-teman harus pandang tidak hanya dari sisi negatif tapi sisi positif. Jadi ketika teman-teman sebagai manajer mengharapkan bahwa return kita bisa 10% dalam kuartal ini, tapi ternyata kok bisa return kita meningkat sebesar 25%, artinya terjadi peningkatan 250%. Ini juga merupakan deviasi, jadi masalah positif. Walaupun eh, banyak orang sering mengira bahwa masalah ini adalah sesuatu yang selalu negatif. Jadi positif, hal yang positif juga merupakan masalah yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi. Sehingga penyebabnya perlu ditemukan. Tapi biasanya kita berfokus pada masalah-masalah negatif dalam organisasi. Pengambilan keputusan itu adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Jadi apa saja yang kita harus putuskan dalam mengambil langkah dalam memecahkan masalah ini. Jadi semua itu berbasis masalah, apa masalahnya dan apa keputusannya. Jadi apa masalahnya, apa keputusannya, apa masalah keputusan. Tapi dalam mengambil keputusan itu, biasanya kita memiliki alternatif-alternatif cara kan. Jadi alternatif cara inilah yang menjadi sebuah hal yang kompleks teman-teman. Jadi misalnya satu masalah, pemecahannya itu ada banyak alternatifnya. Jadi kita sebagai manajer harus dengan sigap, dengan cermat, dan cekatan memilih apa yang menjadi pilihan kita dalam melakukan pemecahan masalah. Jadi di sini ditambahkan lagi bahwa manajer itu penting dalam pengambil keputusan. Jadi manajer ini memiliki peran manajerial. Jadi dia memerlukan keterampilan yang harus bisa bertahan ya atau survive dalam masa yang tidak penuh kepastian. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam mengambil keputusan itu kita dihadapkan dengan masalah. Masalah itu seringkali tidak pasti. Ketidakpastian itu adalah masalah. Masalah itu kompleks, seringkali kacau. Semakin kacau, semakin tidak pasti, semakin mereka bergantung dalam pemecahan masalah yang tepat. Jadi manajer itu penting sekali. Manajer itu adalah sosok sentral dalam organisasi dalam mengambil keputusan, teman-teman. Jadi keterampilan dan kemampuan manajerial, pengalaman, pengetahuan, intelektual, skill komunikasi itu penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah, masalah terutama.
kualitas hubungan dan karyawan itu sangat penting. Karena dalam menyelesaikan masalah itu peran manajerial dalam membina kualitas hubungan itu. Karena manajer itu memiliki follower, memiliki pengikut, memiliki karyawan, di mana dia memecahkan masalah melalui karyawannya. Karyawannya adalah orang-orang yang harus bisa dia pengaruhi dan dia pimpin. Di sini ada beberapa teori keputusan, teman-teman. Dari kita lihat pengambilan keputusan itu penting. Jadi ada keputusan itu menurut J.R. Terry ini, bahwa pengambilan keputusan ini adalah pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau alternatif lebih yang mungkin. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa masalah itu selalu akan banyak yang namanya alternatif pemecahan keputusan. Tapi permasalahannya bagaimana kita memilih alternatif yang tepat. Jadi kita harus memiliki kriteria tertentu dalam memilih alternatif apa untuk memecahkan masalah ini. Jadi di sini J.R. Terry mengungkapkan dengan gamblang, dengan jelas, bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi tidak, sebagai manajer tidak gegabah. Jadi harus mempertimbangkan kriteria apa saja yang bisa penting untuk mengambil keputusan. Keputusan ini harus berdasarkan poin-poin pertimbangan. Kemudian ahli kedua yaitu Kunz and O'Donnell. Jadi dua orang ahli ini mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu adalah pemilihan di antara alternatif yang ada, teman-teman. Sekali lagi ditekankan mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Jika tidak dapat dikatakan tidak ada keputusan, suatu sumber yang tepat dipercaya, petunjuk reputasi yang telah dibuat. Jadi alternatif keputusan ini, jadi banyak keputusan yang ada untuk memecahkan masalah. Dalam kita memilih yang mana keputusan dari alternatif ini, harus memiliki sumber yang terpercaya. Jadi harus memiliki argumen yang kuat. Jadi tidak hanya dengar sini dengar sana. Kita harus membuat itu, menggunakan sumber-sumber yang paten, yang memang dipercaya dan bereputasi. Ataupun kita mengambil pendapat dari orang lain, kita menerima pendapat dari orang lain, kita menggunakan advisor, kita harus menerima petunjuk dari orang yang memiliki reputasi yang kuat. Jadi ditekankan oleh Kunz and O'Donnell ini, ketika kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan referensi yang kuat atau advice dari pihak-pihak yang memang benar-benar bereputasi. Jadi tidak hanya asal mendengar, karena dalam organisasi pengambilan keputusan itu seringkali mempertimbangkan pemikiran-pemikiran pihak lain, teman-teman, atau melakukan research atau melakukan studi dulu sebelum mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan biasanya dari sisi kuantitatif ya, biasanya. Ini ada 3 teknik. Pertama, research operasional atau riset operasi, yaitu menggunakan metode saintifik dalam analisa dan pemecahan persoalan. Jadi ini sangat unik ya, teman-teman. Jadi dalam metode saintifik pun bisa digunakan dalam analisa dan pemecahan persoalan. Jadi menggunakan metode-metode yang sifatnya science. Jadi saintifik itu bisa digunakan untuk memilih alternatif masalah apa yang bisa kita pilih. Kemudian dari linear programming, jadi ini menggunakan rumus matematis, teman-teman. Kalau linear programming, misalnya menggunakan rumus matematis, kita membuat modelnya bahwa masalah ini dipengaruhi oleh ini. Jadi kita membuat model ini cukup rumit karena membutuhkan manajer-manajer yang mengerti tentang pemodelan dan rumus matematika. Ini biasanya digunakan menggunakan manajemen science, jadi menggunakan pemodelan matematika, di mana pemodelan itu bisa menyatakan, bisa menggambarkan bahwa bagaimana jika kita tingkatkan variabel ini, maka akan mengeluarkan hasil yang seperti ini. Jadi itu membutuhkan sebuah usaha untuk membuat model dulu, teman-teman. Kemudian operational research operasi. Jadi ini adalah teori kemungkinan yang diterapkan pada kalkulasi rasional. Jadi hal-hal yang tidak normal. Jadi akan mempertimbangkan hal-hal yang rasanya tidak normal dan kemudian bisa dipertimbangkan. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak normal, itu bisa menjadi pertimbangan apakah keputusan itu akan diambil. Di sini ada proses pengambilan keputusan, teman-teman. Jadi ada 5 tahap.
Jadi ini 5 tahap yang menjadi inti daripada proses pengambilan keputusan. Pertama, merumuskan problem yang dihadapi. Jadi problemnya dirumuskan dulu. Apa saja yang menjadi masalah. Kemudian analisa problemnya ini bagaimana. Apa saja topik-topik yang bisa atau poin-poin yang bisa uh, menjadi fokus masalah, apa yang akan di-tackle gitu. Jadi ketika habis dirumuskan harus dianalisa masalahnya ini apa. Kemudian menetapkan sejumlah alternatif. Jadi alternatif apa yang bisa jadi pemecahan masalah. Ini tentunya berdasarkan pengalaman dan kepiawaian manajer dalam memikirkan apa saja, teman-teman. Kira-kira pemecahannya apa saja sih? Tapi kan tidak mungkin kita menggunakan semuanya. Kita harus evaluasi alternatif itu dan kita pilih salah satu atau salah dua. Misalnya ada beberapa keputusan yang harus diambil dan pemecahannya itu ada beberapa alternatif evaluasi. Jadi alternatif-alternatif ini harus kita evaluasi dulu di tahap 4 sehingga berdasarkan kriteria yang ada. Nah, kita makanya harus analisa problem sebaik mungkin dan kriteria yang ada kita pilih alternatif keputusan. Sehingga kita bisa membuat keputusan yang berdasarkan sistematika, berdasarkan problem-problem yang sudah kita angkat. Terima kasih.